Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadidan yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faya fawzan 'azima amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan utama, tak lupa mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dipertemukan dalam forum yang mulia ini untuk menjalankan serangkaian ibadah salat Jumat. Salawat serta salam kita tujukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, insyaallah termasuk kita semuanya yang kita nantikan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak utamanya kepada diri saya dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan serta menguatkan iman ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang beruntung serta selamat baik dunia dan akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khotbah siang hari ini akan kami sampaikan materi khotbah dengan tema hidup harus seimbang. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran atau hadis tidak sedikit keterangan yang melarang bunuh diri, membunuh anak atau istri, disebabkan putus asa menghadapi kesengsaraan hidup yang tidak ada ujungnya. Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita semua, sebagaimana surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam beberapa ayat yang lain, seperti dalam surat Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra ayat 31, Allah sangat membenci orang-orang yang bunuh diri disebabkan takut miskin,
keadaan serupa itu umumnya disebabkan oleh ketakutan menghadapi kesusahan, kesedihan, dan kemiskinan. Bunuh diri disebabkan keadaan demikian sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bunuh diri atau membunuh orang lain, baru minta mati saja ajaran Islam sudah melarang. Seseorang yang bingung karena menghadapi persoalan hidup, kemudian tanpa didasari, ia berkata, kalau begini terus, mendingan mati saja. Ucapan seperti itu pun sangat dilarang oleh ajaran Islam. Mencari jalan agar cepat mati dengan cara minum racun, menggantung diri atau dengan cara yang lain, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Yunus ayat 81. Saya ulangi, ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auqaina ila Musa wa akihi antabawwa liqaumikuma fi Misra buyutan waj'alu buyutakum qilatan wa aqimus shalah Babasiril mu'minin, yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu tempat salat, dan dirikanlah olehmu salat serta kegembirakanlah orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang nasib yang dialami oleh umat Nabi Musa alaihissalam yang cukup menderita berada di bawah kekuasaan dan kekejaman Fir'aun. Hal ini memberikan makna yang dalam kepada kita bahwa orang yang beriman tidak pantas berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berputus asa merupakan perbuatan orang yang kafir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk orang yang sedang sakit keras dan hampir mengembuskan napas terakhirnya, namun susah untuk meninggal dunia. Nabi merasa iba. Kemudian beliau bertanya kepada si sakit itu, apakah engkau pernah berdoa? Meminta apa saja engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya pernah berdoa kepada Allah agar siksaan yang akan menimpa saya supaya disegerakan ditimpakan. Subhanallah, sabda Nabi. Niscaya engkau tidak akan kuat. Bukankah telah aku ajarkan kepadamu doa yang begini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kalau kita tafakuri, kedua keterangan ini tampak sekali pentingnya kesabaran. Apakah meminta mati atau berdoa agar siksa didahulukan dan nanti tidak siksa lagi, tidak termasuk perbuatan yang salah? Sikap atau perbuatan seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hidup sudah serba salah, begini salah, begitu salah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat seperti di bawah ini. Baca ngali khayat ziyadatan fi kulli khair. Baca ngalil mauta rohatali min kulli syarri. Yang artinya, mudah-mudahan engkau ya Allah memanjangkan usiaku. Seandainya panjang usia itu baik untukku. Dan mudah-mudahan engkau menjadikan matiku
jadi tempat istirahatku dari segala keburukan. Pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Di antaranya ada Sa'id bin Abi Waqqas yang menangis sambil berkata, daripada begitu terus lebih baik saya mati. Ya Allah, Nabi bersabda, saat mengapa engkau seberani itu, padahal engkau sedang berada di hadapanku? Tanya Nabi. Sampai 3 kali Nabi SAW bersabda seperti itu. Seandainya engkau ditakdirkan menjadi ahli surga, serta panjang umur dan tetap melakukan kebaikan, amal yang baik akan lebih baik bagimu. Saat dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi kekeliruannya dan bertekad agar dirinya terus berjuang melaksanakan tugas-tugas hidup dengan penuh bahagia serta melakukan amal soleh. Hadirin sidang Jumat yang salah dirahmati Allah. Islam bukan hanya berupa aturan yang sangat membenci orang-orang yang ingin cepat mati, orang yang putus asa dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, Islam sangat menganjurkan agar manusia suka mengerjakan amal kebaikan. Islam lebih menyukai panjang umur serta terus-menerus melakukan kebaikan, mencari rezeki untuk sanak keluarga, mendirikan perusahaan, memakmurkan masyarakat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah saum, dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Semua itu merupakan aturan dan ketentuan dari Allah SWT. Antara usaha untuk bekal di dunia dengan usaha untuk bekal hidup di akhirat sangatlah erat kaitannya dan harus diusahakan agar tetap seimbang. I'mal lidunya ka'annaka nata'insu abada wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamuta ghoda, yang artinya, carilah olehmu untuk kehidupan duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, dan carilah untuk kehidupan akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah. Kalau kita mau menelaah segala perintah Allah yang ada kaitannya dengan masalah ibadah, hikmahnya kita tidak sedikit dan bermanfaat besar bagi kehidupan kita di dunia. Orang yang melakukan salat sekurang-kurangnya harus memiliki pakaian yang bersih. Demikian pula orang-orang yang mengeluarkan zakat dan melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci Mekah, setidaknya harus memiliki harta untuk melaksanakannya. Tetapi sebaliknya orang-orang yang melaksanakan ibadah dalam arti yang sempit, salat terus di masjid, serta merupakan kehidupan sehari-hari, hidup hanya mengandalkan belas kasihan tentu akan menjadi beban bagi orang lain. Orang yang hanya mencari isi perut, dan orang-orang yang menganggap bahwa ukuran kesuksesan adalah kebanyakan harta kekayaan dengan tidak mempertimbangkan halal dan haramnya lagi, ini pun juga tidak benar. Pendek kata, yang disebut amalan itu bukan hanya beribadah di masjid atau berada di tempat pekerjaan terus-menerus, tetapi usaha untuk memperoleh bekal di dunia dan bekal di akhirat harus diseimbangkan. Islam sangat menganjurkan hal itu. Tiap orang memiliki hak untuk berusaha dan beramal soleh berdasarkan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apabila semua itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk melawan kekuasaan Allah, tentu pekerjaan itu akan lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh balasan atau siksaan bergantung kepada niatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Inna wa tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qarib. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tibaa wa arina batila batila wa arina jatinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.